Bu, maaf suaranya tidak kedengaran. Seperti ini. Sudah, Bu. Ya. Oke. Nah, ini tadi kan kita bentuknya terakhir sampai sini ya. Ya. Ini dengan menggunakan permisalan. Permisalan ini. Ya. Nah, saya ambil lagi S kuadrat minus 2 minus 2 mu X ditambah sigma kuadrat ditambah minus 2 T sigma kuadrat X. Tadi sama dengan apa? X min misalnya X min mu. Ya Allah, itu kenapa sih? Nah, mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat ya, dikurang apa tadi? Ditambah mu kuadrat ya. Ditambah mu kuadrat dikurang apa? Mu kuadrat ditambah 2 mu T sigma kuadrat 2 mu T sigma kuadrat ditambah T kuadrat sigma pangkat 4 ya. Oke, ini kita tulis lagi. X min mu ditambah T sigma kuadrat. Nah, ini kita keluarkan ya, jadi kan 0 ya, sigma kuadrat kurang sigma kuadrat. Kemudian ini minus 2 mu T sigma kuadrat. Ya. Kemudian ditambah minus T kuadrat sigma pangkat 4. Ya, minus 2 mu T sigma kuadrat. Dipakai lagi ya. Tadi ini saya sudah gunakan kuadrat ya. Nah, ini 2 sigma kuadrat. Kita mau membuktikan ini ya bentuknya itu mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Mu T. Oke. Jadi tadi ya kita rangkum lagi. X minus tak hingga sampai tak hingga 1 per sigma akar 2pi eksponen dari min 1 per 2 sigma kuadrat ya. X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat minus 2 mu T sigma kuadrat minus T kuadrat sigma pangkat 4. Oke, saya bagi dengan sigma kuadrat ya. Minus tak hingga sampai tak hingga 1 per 2 akar 2 pi T min setengah
Oke, berarti ini jadinya X min mu ditambah T sigma kuadrat. Ya. X min mu tambah sigma kuadrat. Yang di kuadrat ini jadinya minus 2 mu T ya. Minus mu plus, maaf, 2-nya hilang. Ini jadi setengah T kuadrat. Nah, ini kan harus terjadi ya. Min hingga sampai hingga 1/2 akar 2 pi P min pangkat setengah ya. Kemudian ini bisa saya masukkan ke dalam kurung semua. Dibagi X minus mu ditambah T sigma kuadrat ya. Kemudian yang di kuadrat dibagi dengan sigma dx. Ya. Ini kan definisi di awal tadi ya. Kan X minus 2 mu dan seterusnya. Kemudian, nah fungsi yang ini, kemudian, kurang satu lagi, ini belum saya pindahkan. Ini kan tadi masih sisa E pangkat mu T ya, ditambah setengah T kuadrat sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat. Ya enggak? Ini sebenarnya dibagi dengan ini ya. Nah, ini. Ya. Berarti yang ini, ya kan, X min mu ini kan saya keluarkan ya, kuadratnya sama-sama ini. Kemudian sigma di dalam, ini kan sisa ini ya, ini kan bagian dari eksponen kan. Nah, ini dikeluarkan. Oke. Nah, bentuk yang ini, sampai sini, ini adalah dari integral ya sebenarnya. Ini adalah distribusi normal. Ya, distribusi normal dengan mu ditambah T sigma kuadrat, ini rataannya. Ya, kemudian variasinya adalah sigma. Ya, sehingga ini akan menjadi apa? E pangkat mu T ditambah setengah T kuadrat, kan distribusi normal ya, 1 ya. Oke, terbukti kan? Berarti eksponen dari mu T ditambah setengah T kuadrat sigma kuadrat. Oke? Ya. Nih, mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Oke. Udah yang tanyakan dulu yang ini? Ada? Izin bertanya, yang membuat dia terbukti itu yang mananya ya, Bu? Saya masih bingung di situ. Yang ini, kita membuktikan ini. Tunjukkan bahwa MGF dari variabel acak X ya, berdistribusi normal, ini kuncinya, dengan min mu, variasi adalah sigma kuadrat, ini MGF-nya. Ini MGF-nya. Nah, nilainya adalah eksponen mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Gitu. Oke. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Nah, kita diminta untuk membuktikan fungsi ini. Nah, kalau distribusi normal, efeknya kan ini ya. Oke. Kemudian, atau boleh ini juga, terserah. Nah, MGF dari suatu variabel acak apa? E pangkat TX, Fx dx kan? Ini ETX-nya. Ini adalah Fx-nya. Kemudian dx-nya ya. Oke, saya jangan orang. Oke, kemudian kita masukkan semuanya. Ini saya keluarkan dulu. Kemudian ini kan, jadi ini ya. Kalau misalkan X min mu, sigma yang sigmanya di kuadrat itu dijabarkan jadi ini kan.
Ya. Nah, kemudian kalau misalkan pangkatnya itu perkalian, maaf, suatu yang ini sama ya, bawahnya sama, dipangkatkan berarti apa? Penjumlahan kan dari pangkatnya itu, berarti TX min ini, ya kan? Oke, kemudian ini misalkan aja di sini, ini katakanlah U aja lah, U itu adalah ini, ya. Nah, saya dapatnya apa ini? Min 1, 2 sigma kuadrat ini. Oke? Ya, ini tinggal dijabar-jabarkan saja. Kemudian saya misalkan punya sebuah fungsi A tambah B kuadrat, artinya jadinya apa? A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Oke. Kemudian ini kalau misalkan kita rangkumkan fungsi ini ya, kayak ini. Ini kan sebenarnya pangkat kan dari eksponen. Jadinya ini ya, kayak yang oke. Kemudian saya misalkan lagi, ini kan tadi ada 2 mu x ya, gitu. Supaya muncul 2 sih di sini tuh. 2, maka mu tambah T sigma kuadrat X-nya dikeluarkan. Kemudian, jadi ini kita punya yang awal, kalau A tambah B kuadrat jadinya ini. Nah, kalau misalkan ini saya kuadratkan ya, mu ditambah T sigma kuadrat, itu artinya apa? Mu tambah sigma kuadrat yang dikuadratkan nilainya ini ya. Oke. Oke. Kemudian, nah, saya melihat ini bahwa ada X, ada nilai ini. Berarti boleh saya misalkan bahwa ini X, ini A-nya, maaf, ini B-nya kan. Berarti A dikurang B yang dikuadrat. Berarti apa? X kuadrat minus 2 mu ditambah sigma kuadrat X ini kan. Ya. Oke, kita balik lagi. Yang tadi pangkatnya kan ini ya. X kuadrat minus ini kita tulis saja. Ini. Nah, kemudian ini saya buat seperti ini. X minus mu tambah T sigma kuadrat yang dikuadrat ya. Sesuaikan dengan sebelah kiri. Nah, ini kan bentuknya ini ya. Tidak ada mu kuadrat kan, berarti saya tambah mu kuadrat. Oke. Kemudian di sisi kiri itu tidak ada mu ditambah T sigma kuadrat ya. Sehingga saya kurangkan ya. Ini kan ada ya bentuk aslinya. Oke. Setelah itu jadinya ini kan. Nah, mu ditambah T sigma kuadrat yang dikuadrat jadinya apa? Ini ya. Gitu. Oke. Kemudian next ya. Oke, ini saya keluarkan saja. Mu di kuadrat kurang mu kuadrat kan habis ya. Berarti tinggal sisa ini kan ya. Dengan ini. Oke. Nah, ini berarti eksponennya ya. Nah, jangan lupa tadi eksponennya masih ada 2 sigma kuadrat. Semuanya saya bagi dengan sigma kuadrat. Ini saya bagi dengan sigma kuadrat, ini bagi dengan sigma kuadrat, ini bagi dengan sigma kuadrat. Oke, berarti yang suku ini akan menjadi ini kan. X min mu tambah T sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat baru kuadrat ya. Maaf, ini sigma ya, karena kan di kuadrat. Kemudian ini dibagi sigma kuadrat tinggal mu T. Kemudian ini dibagi sigma kuadrat tinggal setengah T kuadrat sigma kuadrat ya. Oke, kemudian ini ya, ini adalah bentuk distribusi normal yang nilainya 1 ya. Oke, dari minta hingga 1/2 akar 2pi eksponen minus setengah. Kemudian ini artinya apa? Berarti rataannya adalah mu ditambah T sigma kuadrat dan variasinya adalah sigma. Biasanya kan distribusi normal gitu ya. Ini normal berapa mu-nya, sigma kan. Ini sama. Ini berarti nilai 1 kan distribusi normal. Ya berarti sisa ini kan. Ini sebenarnya ditaruh di depan ya. Pas saya tidak cukup, ini boleh di belakang. Sehingga sisa yang ini kan, kayak mu T plus sigma T setengah T kuadrat sigma kuadrat. Jadinya ini. Jadi terbukti bahwa distribusi normal ya itu MGF-nya adalah eksponen dari mu T ditambah setengah T kuadrat sigma kuadrat. Kalau misalkan mau menurunkan, berarti turunkan dari ini aja MGF-nya. Ini MGF. MGF 1 berarti harapan. Berarti harapan pertama turunkan dari ini ya. DT dari eksponen mu T ditambah setengah T kuadrat. Oke, misalkan saya pengen mencari eksponen,
ekspektasi dari X. Berarti turunannya apa nih? Turunan dari mu T ditambah setengah T kuadrat apa? Mu ditambah T sigma kuadrat kan? Dari apa? Eksponen ini. Mu T ditambah setengah T kuadrat sigma kuadrat ya. Turunan eksponen gitu. Pangkatnya kita turunkan, kemudian dikali dengan fungsinya. Turunannya. Kalau integral, kebalikannya dia ini jadi pembagian ya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Teorema ketujuh, uniqueness of theorem. Jika X dan Y merupakan dua variabel acak dengan MGF-nya adalah ini, dia join dari distribusi ya, MXT dan MYT. Kemudian, kalau misalkan MXT itu sama dengan MYT, maka X dan Y itu mempunyai peluang distribusi yang sama. Oke. Ya, kalau misalkan ini nih MGF-nya sama, apa peluang distribusinya kan sama ya. Gitu. Kalau ini, maka ini. Oke. Misalkan yang kita buktikan ya, MX ditambah AT itu akan menjadi ini. Oke. Kita buktikan bahwa MX ditambah A, X tambah A ya. Oke, ini T ya. Nah, ini akan menjadi apa? Sebenarnya eksponen ekspektasi dari X ditambah A kan. Ya. Sama dengan apa? TX dikali jangan AT ya. Oke, kemudian ini ekspektasi dari TX dikali AT. Berarti ini kan saya keluarkan ya. Kan kalau harapan atau ekspektasi, dia variabelnya bisa dikeluarkan ya. AT ekspektasi dari TX ya. Gitu. Seperti EAT, nah ini kan sama saja dengan EAT, ini MGS kan, MXT. Ya. Oke, kalau yang kedua, MAX fungsi T. Benar tidak marginal kali AT ya. Kok marginal lagi, MGF kali AT. Oke, kita buktikan bahwa ini MAXT kemudian TAX ATX ya. Ini saya keluarkan jadinya apa? EAT dikali EX kan ya. EX. Oke. Diapakan ini? EAT. EAT kali X. Sebaliknya. EAT kali X. T kali AX sama dengan T kali ATX. X. Jadinya ekspektasi dari TX kali EA ya.
Ini harusnya A ya. Kemudian ini fx A ya. T-nya kemana? AX T. T kali AX. T kali X tambah A. TS tambah T. Kemudian ini TS, TAT, TAT, TX. Kalau yang ini AX, T, ini ya, MXA ya. Coba AT ya. Nah, kemudian teorema yang 7.10. Jika X1, X2, sampai Xn merupakan variabel acak independen, ya artinya X1 tidak mempengaruhi X2 dan seterusnya, yang masing-masing mempunyai MGF, MX1T, MX2T, MXNT. Kemudian Y-nya kita simbolkan dengan X1 tambah X2 sampai Xn. Ya. Jadi perjubulan X1 tambah X2 sampai Xn itu adalah Y. Nah, maka buktikan apakah benar bahwa MY dari T itu adalah MX1, MX2, dan sampai MXN. Oke, kita tadi punya MYT ya. Apa E dari ETY ya. Oke. Kemudian Y-nya apa? Y-nya adalah X1, X2, sampai Xn. Nah, ini akan menjadi apa? ETX1 ya, dikali ETX2 sampai TTXN. Nah, ini kan E kali ini apa? N X1 kan? Dikali, ini juga kali sini ya. N X2 sampai N XNT ya. Oke. Nah, untuk teorema 7.1, jika S1, S2, dan Xn merupakan variabel acak berdistribusi normal dengan mu1, mu2, sampai mu(n), kemudian punya variasi ya, variansi, dan diketahui variabel acaknya seperti ini. Kalau tadi variabel acaknya Y-nya adalah X1, X2, sampai Xn. Kali ini ada A1-nya, ada A2 sampai AN. Kemudian distribusi normal dengan rata-rata ada A1-nya juga ya. Variasi ada sigma kuadrat gitu. Oke. Kemudian, jika kita ingin mengetahui distribusi dari variabel acak Y, di mana Y-nya itu adalah A1, X1 tambah A2 sigma X2, jika diketahui kedua variabel acak tersebut independen, ya ini kan simbol dari distribusi normal ya, maka apa sih ditanya? Jika kita mengetahui distribusi berarti seperti ekspektasinya, variasinya gitu ya. Oke, terdistribusi. Kemudian berarti kita cari E dari Y. Ya, Y-nya apa? A1, X1, A2, X2. Oke. Kemudian ini A1, X1 ditambah ekspektasi dari A2, X2 ya. Kemudian ini kan sama saja dengan apa? Kita keluarkan A1-nya, ekspektasi dari S1, A2, ekspektasi dari X2. Nah ini dari Y, itu sama dengan apa? A1
mu 1, H2 mu 2. Ya. Ini kalau distribusi dari segi E-nya. Ya, dari segi variasinya bagaimana? Varian dari Y itu apa? Par dari A1, X1, A2, X2. Oke, varian dari A1, X1 ditambah varian A2, X2. Oke, kalau varian, koefisiennya bagaimana pas keluarnya? Tetap A atau A kuadrat? Tetap apa? Bentuknya adalah A1 kuadrat. Par dari X1. Kemudian A2 kuadrat varian dari X2 ya. Gitu. Oke, atau kalau kita simbolkan varian apa? Ini kan? Sigma 2 kuadrat ya. Kalau Y-nya seperti ini berarti variannya seperti ini. Kemudian ekspektasinya, ya, ekspektasi itu sebenarnya sama dengan kataan ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nah, ini rangkumannya. Nah, MGF itu disimbolkan dengan MXT ya. Nilainya adalah E, ekspektasi dari E pangkat TX ya. Kemudian, kalau misalkan turunan pertamanya apa? Itu sama dengan ekspektasinya. Turunan keduanya sama dengan apa? Sama saja dengan variannya. Oke, kemudian PDF. PDF itu apa? Peluang distribusi. Ya, function. Probability distribution function ya. Atau fungsi distribusi peluangnya. Simbolnya itu apa? Ini Fx kecil. Kalau ini F besar ya, kumulatif. Gitu. Jadi bisa dilihat istilahnya kalau misalkan kita F1 berarti nilai 1 dan yang di bawah 1 kan kumulatif ya. Gitu. Kalau misalkan continue bagaimana? Dia diturunkan ya. Kalau dia discrete berarti selisih. Ya, kalau misalkan CDF berarti dia diintegralkan. Ya. Ini kan hubungannya apa sih? Hubungan PDF sama CDF bahwa CDF itu sebenarnya adalah integral dari PDF dx ya, atau terserah dt atau dx gitu, dari sesuatu. Ya kan dt. Jadi kalau CDF-nya ini adalah fx, ini dx ya. Ini apa? Fx dx ya hubungannya. Nah, silakan ini dikerjakan dulu ya, saya beri waktu 5 menit ya.
Oke, bagaimana nih adik? Sudah bisa mengerjakan? Tidak? Halo, bagaimana ini? Tidak ada yang jawab satupun? Oke, saya berikan clue-nya, nanti silakan dilanjutkan ya. Nah, ini sama seperti tadi, kalau kita mencari MGF, rumusnya apa? Kan kontinu ya, acak kontinu nih. Berarti min tahingga sampai tahingga F E TX FX. FX-nya apa? Sudah ada di sini ya, FX-nya. E pangkat minus F. Min tahingga, kemudian E pangkat TX, E pangkat min X, DX. Kemudian ini bisa dijadikan satu. Apa? TX min X kan ya. Ya. Atau min tahingga sampai tahingga ini kan diintegralkan terhadap X. Berarti kita keluarkan saja X-nya. Ini T min 1 pangkat X dx. Oke, ini min tahingga sampai tahingga. Integralnya apa? Integral dari E pangkat T min 1X. Turunan dari T min 1 kali X apa? T min 1. Dikali atau jadi pembagian kalau integral? Jadi pembagian ya bedanya. Turunannya jadi pembagian. Kalau dia integral, kalau dia turunan, T min 1-nya di perkalian. Gitu. Ya. Kemudian ini dikali E pangkat T min 1 dari X ya. Saat T-nya 0 ya. Berarti X-nya 0 sampai X-nya lebih dari 0 ya. 0 sampai tahingga berarti kan. Oke, kita cari MGF-nya. Jadinya 1 per T min 1. Ini saya keluarkan dulu. Kemudian ini E pangkat T min 1 dikali tahingga ya, dikurang E pangkat 0 ya. 0. Oke. 1 per T min 1. Oke, ini dipangkatkan sesuatu eksponen. Berarti tahingga 0 ya. Bentar, negatif nggak sih dia tadi? T min 1. Oke, berarti ini hasilnya 0, min 1 ya. Kemudian T min 1. Pangkat T-nya hilang ya. Pangkat T, X. Berarti sisanya 0 dikurang 1 per T min 1. Atau 1 min T ya. Dibalikan. Nah, kalau misalkan ekspektasi X apa? Turunan pertama dari ini ya. DDT dari ini. MGF-nya. Kalau misalkan varians apa? X. Varian dari X-nya itu adalah turunan dari si ininya ya. Nomor 5, nanti silakan dilanjutkan.
Jika X variabel acak diskrit dengan PDF-nya adalah setengah pangkat X plus 1, tentukan MGF-nya. Oke, MGF-nya itu sama dengan sigma diskrit ya. X sama dengan 0, beta hingga, kalau diskrit yang ini, kemudian ETX setengah pangkat X ditambah 1. Oke. Tentukan MGF-nya. Ini saya kasih batas ya. X-nya dari 0 sampai 3 ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ya ke sini. Ya, akan dapat fungsi dari MGF-nya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, berarti ini nomor 6, 7, 8 untuk tugas ya, supaya lebih paham lagi. Oke, kalau ini kan latihan 6, ubah acak X memiliki PDF ini. Kemudian X-nya dari 1, 2, 3 akan mempunyai fungsi pembangkit momen. Seperti ini. Nah, ini buktikan ya. Benar tidak bahwa Fx-nya adalah ini. ETX. Bukan buktikan deh ini. Ini kan masukkan ya, berarti berapa nilainya? Oke. Kemudian tentukan MGF untuk peubah acak X yang memiliki PDF. Berarti ini kita integralkan. Batasnya dari min hingga sampai hingga. Min hingga sampai min 1, 0. Integral dari min 1 sampai 2 ada kan fungsinya. Kemudian 2 sampai hingga berarti 0 ya. Disekat-sekat itu ya integralnya. Kemudian nomor 8. Misalkan PDF bersama dari X dan Y berbentuk ini. Dengan X seperti ini. Tentukan MGF dari kedua variabel acak tersebut. Ini dimasukkan. Berarti ini integralan 2 kali ya, dx, dy ya, karena fx, y ya. Kalau tadi kan MGF dari X saja, berarti diintegralkan terhadap X dan seterusnya. Kalau join berarti ada dx dan dy. Oke. Anda yang tanyakan dulu terkait materi hari ini? Untuk ujian TP-nya, berpeluang diusahakan offline ya, untuk jadwalnya akan menyusul. Ya. Silakan nanti dipelajari. Ya, nanti untuk aturannya akan di-share lagi bagaimana, apakah nanti diperbolehkan tidaknya membawa cheat sheet, kemudian kalkulator dan lain sebagainya nanti diinfokan. Ya. Ya, begitu ya untuk cheat sheet ataupun kalkulator didiskusikan nanti ya saya dengan dosen yang lainnya karena ini masih ada pertama jadi apa namanya masih ada sekitar 5 hari lagi kan jadi akan didiskusikan dulu bagaimana baiknya dan apakah nanti offline tapi diusahakan akan offline. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu. Selamat belajar ya untuk UTS, silakan dimaksimalkan sekali di UTS tersebut ya, dan jaga kesehatan juga jangan dikorser juga ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.